Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Skyfire Epinui, seorang dewa petir yang mencari kekasihnya. Dengan rasa hormat, tong hilap subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Diceritakan ada sebuah jalan yang panjang sepanjang 2048 meter yang bernama Skyfire Epinui. Ada 168 toko di sini dan masing-masing pemilik toko adalah pakar yang sangat kuat, termasuk sang tokoh utama kita yang mempunyai toko yang bernama toko perhiasan Zeus. Teknologi di kota ini sangat mumpuni, bahkan robot atau mecha hal lumrah ditemukan di tempat ini. Lalu scene diperlihatkan ada beberapa orang penjaga sebuah item kubus di belakang mereka yang berwarna hijau. Tiba-tiba sang tokoh utama yang bernama Zeus muncul ingin mencuri item kubus tersebut. Karena kedatangan Zeus membuat alarm kode merah menyala. Para penjaga bersiap menangkap Zeus, namun dengan pergerakan yang sangat cepat, Zeus berhasil menghindari peluru dan dengan mudah melumpuhkan mereka. Di saat ingin mengambil item kubus tersebut, tiba-tiba ada suatu orang penjaga lagi yang menghentikannya. Dan penjaga itu adalah seorang wanita. Ia menodongkan senjatanya ke arah Zeus dan menyuruh Zeus untuk jangan mengambil item itu. Kalau Zeus mengambilnya, maka ia akan menerima konsekuensinya, akan menjadi musuh Serikat Utara. Zeus menoleh dan meminta maaf. Maaf karena aku tidak bisa. Ia sangat membutuhkan item tersebut untuk menyelamatkan kekasih tercintanya. Lalu sang wanita penjaga menatap Zeus dengan tajam dan bergumam, itu adalah gram item, bisa memproduksi 10 kubik kilogram panduan penyelamat diri. Item seharga 4 miliar. Lalu sambil menarik pelatuknya, sang wanita penjaga berteriak, kekasihmu tidak seharga sebanyak itu, matilah kau. Namun Zeus dapat menghindari tembakan itu dengan melompat sambil memegang item tersebut. Dengan bertubi-tubi menembaki peluru tapi tidak mengenainya. Wanita penjaga itu bergumam, dia cepat, seperti petir. Lalu Zeus mengeluarkan sebuah serangan dari tangan kirinya yang mengenai tepat ke arah perut wanita penjaga. Wanita itu terpental dengan sangat keras ke arah tembok. Sambil memegang luka di perutnya, wanita itu berkata, dengan kekuatanmu kau bukan orang biasa. Siapa kau? Aku adalah Zeus. Mendengar nama itu, wanita itu sangat terkejut. Dia Zeus. Bukankah 4 pantheon sudah pensiun? Apa yang dilakukan makhluk seperti dewa ini di sini? Pembohong. Dia pasti bohong. Bagaimana bisa pemuda itu adalah dirinya? Zeus pun meninggalkan wanita itu yang sedang terluka. Lalu Zeus memasuki sebuah toko dan disambut seorang wanita imut dengan warna pupil mata yang berbeda yang bernama Xiu Xiu. Sambil meletakkan item tersebut, Zeus menanyakan apakah wanita itu di sini sekarang. Xiu Xiu menjawab, kalau orang yang dicari ada di sini. Lalu wanita yang ingin ditemui Zeus muncul dengan sendirinya. Lalu wanita itu memuji Zeus karena berhasil mencuri item tersebut dari perlindungan Serikat Utara hanya dengan satu senjata. Salah satu pantheon terkenal. Tanpa basa-basi, Zeus langsung menarik baju wanita itu dan menyuruhnya untuk jangan bicara omong kosong. Ceritakan semua yang kau tahu jika kau berani membohongiku. Zeus mengancam wanita itu dengan mencekiknya. Wanita itu panik lalu menjelaskan, Tuan Zeus, aku tidak berani berbohong kepadamu. 3 tahun yang lalu istrimu Jinyu tidak mati, dia masih hidup. Aku punya video untuk membenarkan tindakanku. Lalu wanita itu memencet sebuah tombol di pergelangannya. Muncullah sebuah hologram dengan wajah foto istri Zeus. Zeus memanggil nama Jinyu. Kau masih hidup. Kenapa kau tidak kembali kepadaku? Ada apa Jinyu? Mengapa? Wanita itu berdeham. Tuanku, yang Anda sebut istri yang sudah mati akan menikah dengan Perdana Menteri dari Serikat Barat dalam 3 hari. Semua orang, Zeus tidak mempercayai perkataan wanita itu.
Zeus mengeluarkan jurus petirnya dan mencekik wanita itu. Wanita itu berteriak kesakitan. Apa yang aku katakan itu benar, kumohon. Lalu Zeus melepaskan cengkeraman tangannya. Aku akan menyelidiki kebenarannya, tetapi sebelum itu itemnya akan tetap bersamaku. Wanita itu tersenyum dan mempercayai perkataan Zeus. Setelah mengkonfirmasi perkataanku, izinkan saya untuk mengambil kembali harta itu dari Anda di kemudian hari. Wanita itu pun telah pergi. Xiu bertanya, "Bos, apakah Anda percaya kepada semua perkataan wanita itu?" Zeus berkata, "Buntuti dia, aku tidak percaya padanya. Aku ingin semua informasi yang tersedia tentang pernikahan putra Perdana Menteri Serikat Barat." Xiu menunduk dan akan melaksanakannya. Sambil berjalan pergi, wanita itu menghubungi seseorang. "Intelmu salah. Siapa bilang Zeus adalah pria yang sopan terhadap wanita? Dia baru berdebat berselisih denganku dan hampir membunuhku. Kau pembohong." Lalu wanita itu merasakan ada seseorang yang membuntutinya dan menyuruhnya untuk keluar. Dan orang yang membuntutinya adalah Xiu dengan wajah seram sambil memegang sebuah pisau. Tanpa basa-basi, Xiu melompat ingin membunuh wanita itu. Namun wanita itu dapat menghindari serangan yang mengarah pada lehernya dan hanya memotong bajunya. Wanita itu bergumam, "Salah satu pengikut Zeus, Shopkeeper. Dia sangat terampil, benar-benar gesit dan kuat." Sepertinya wanita berambut biru pudar ini bukan wanita biasa. Sambil memegang baju yang robek karena takut melorot, wanita itu berkata, "Apakah Zeus yang mengirimmu, sayangku? Atau kau iri dengan tubuh indahku? Bentuk jam pasir ini sulit dijaga. Jangan iri ya." Maksudnya bentuk tubuhnya ideal seksi. Begitulah, Xiu melotot. "Mereka yang menipu tuanku akan mati." Lalu wanita itu mengkonfirmasi kalau perkataannya itu benar. Sambil menatap tajam ke arah wanita itu, Xiu bergumam, "Orang yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Tentu saja aku tidak mempercayai kebohongan dan dongengmu." Xiu mulai mengeluarkan jurus pedangnya dan tidak akan membiarkan wanita itu pergi hidup-hidup. Saat ingin menyerangnya, ada sebuah tangan yang memegang pundak Xiu. Itu adalah Zeus. "Apakah kau mengabaikan perintahku? Aku bilang biarkan dia hidup." Xiu menghentikan serangannya. Zeus berkata, "Selama kau tidak membohong padaku, aku akan memberimu hadiahmu. Sekarang pergilah." Wanita itu mengeluarkan kekuatannya lalu pergi. Xiu berteriak, "Jin Yu sudah mati. Kenapa Anda membiarkan dia pergi?" Zeus menoleh, "Bahkan jika hanya 10% kemungkinan, aku harus memastikan itu. Bagaimana jika Jin Yu masih hidup? Aku tidak akan membiarkan diriku jika aku membiarkan sesuatu terjadi padanya." Xiu terdiam mendengar perkataan Zeus. Lalu scene berpindah, diperlihatkan sebuah pernikahan yang sangat megah, dan mempelai wanitanya adalah wanita yang dicari-cari oleh Zeus. Sang lebay memulai sumpah janji suci. Saat ingin mengucap sumpah janji suci, tiba-tiba ada sebuah lingkaran di atas, dan keluar sesuatu. Sontak para mempelai langsung menoleh. Sebuah tangan meraih dan memeluk sang mempelai wanita. Zeus memegang erat wanita itu. "Tidak ada seorang pun yang dapat menikahimu selain aku," ucap Zeus. Sang lelaki itu berkata, "Siapa kau? Lepaskan dia." Sambil mengeluarkan jurus petirnya, Zeus memperkenalkan diri kalau dia adalah Zeus, raja dari 4 panteon, dewa suci, dewa petir. Zeus menunjukkan kekuatannya untuk menggertak orang-orang. Namun gertakan itu tidak berpengaruh pada lelaki itu. Ia menyuruh bawahannya untuk menyerang Zeus. Pasukan bis dari unit militer barat mulai melompat menyerang Zeus. Zeus mulai menyerang. Kedua bis itu terkena serangan petir Zeus. Lalu Zeus pergi dari tempat itu sambil menggendong Jin Yu. Ia melompat dengan sangat tinggi, namun di atas langit terdapat sebuah mecha yang menghadang Zeus, dan wanita yang mengendalikan mecha tersebut menyuruh Zeus untuk melepaskan Lin. Zeus menyuruh mecha itu untuk menyingkir. Namun kekeh wanita itu menyuruh Zeus untuk melepaskan Lin. Kalau tidak, dia akan membunuh Zeus. Zeus tidak akan mengulangi perkataannya lagi. Meskipun seorang wanita, dia tidak akan bersikap lunak.
Zeus mulai menyerang menggunakan kekuatan petirnya, menggunakan pedang besar milik mecha wanita itu. Mecha itu membalas serangan Zeus. Keluar sebuah jurus seperti sebulan sabit yang mengarah ke arah Zeus. Namun serangan itu hancur di tengah jalan. Jinyu memejamkan matanya karena takut terkena serangan. Zeus memegang erat Jinyu, dan terlihat sebuah mecha berwarna hitam yang menangkis serangan tadi. Mecha hitam memegang erat mecha merah. Terlihat sebuah retakan dari mecha merah. Dengan sangat mudah mecha hitam menghancurkan mecha merah. Mecha merah hancur dan mulai jatuh ke bawah. Wanita yang mengendarainya tidak percaya dia kalah dengan sangat mudah, dan bertanya-tanya mecha apa itu. Zeus membawa Jinyu masuk ke dalam tubuh mecha hitam itu, dan ternyata wanita yang mengendarai mecha merah masih hidup. Ia mulai keluar, menyelamatkan diri. Ia menoleh ke arah langit. Setelah dengan jelas memperhatikan, sepertinya ia mengetahui mecha hitam itu. Itu adalah Thor, mecha peringkat dewa. Thor adalah mecha yang dikendalikan oleh Zeus. Wanita itu sangat iri dan berteriak menyuruh Zeus untuk menculiknya juga. Zeus sangat bersyukur. Akhirnya ia kembali kepadaku. Betapa lamanya aku menunggunya. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepadamu lagi. Zeus mulai mencium kening Jinyu. Zeus sangat kaget. Ia merasakan panas di bibirnya. Jinyu terkena demam tinggi. Zeus menyuruh Thor untuk terbang dengan cepat menuju ke rumahnya, toko perhiasan Zeus. Para karyawan Zeus sedang membicarakan Zeus karena pergi begitu lama. Lalu wanita yang sedang bersih-bersih bernama Guo menyuruh wanita yang bernama Cao untuk jangan mengeluh. Bos memiliki tanggung jawabnya sendiri. Zeus telah sampai di tokonya. Zeus menggotong Jinyu sambil disertai dengan wajah pucat karena mengkhawatirkan keadaannya. Para karyawan Zeus sangat terkejut. Cao mengira kalau bosnya menculik seorang gadis. Zeus menyuruh mereka untuk jangan mengganggunya untuk hari ini. Dia sangat sibuk, dan menyuruh mereka untuk jangan membiarkan siapapun untuk masuk. Lalu Zeus membaringkan Jinyu ke tempat tidur. Zeus melihat sebuah asap berwarna merah muda keluar dari mulut Jinyu. Bau ini racun. Pelakunya akan mati karena ini. Zeus sangat panik. Lalu Zeus terduduk sambil menatap sedih ke arah Jinyu. Pengantin keracunan. Ini bukan hanya pernikahan paksa biasa. Ini konspirasi. Zeus memegang pipi Jinyu. Untungnya aku membawamu kembali. Jinyu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi kepadamu. Aku akan memulai detoksifikasi sekarang. Kau masih begitu cantik setelah bertahun-tahun. Ini akan segera membaik. Aku berjanji kepadamu. Lah, ini apaan? Itu baju pengantin dan baju si Zeus. Ngapain coba? Jangan disebutin, bayangin aja lah. Jinyu mulai tersadar. Ia kebingungan. Di mana aku sekarang? Tempat ini. Jinyu, berhenti bergerak. Kau masih terluka. Aku baru saja selesai mendetoksifikasi tubuhmu. Jangan khawatir, siapapun yang melukaimu akan kupukul. Aku akan membuatnya menyesal. Jinyu sangat kaget. Ia menarik selimutnya dan berteriak, "Kamu siapa? Kenapa kita ada di tempat tidur?" "Aku bukan Jinyu. Aku Zhao Yalin." Zeus sangat terkejut mendengar perkataan Jinyu. Zeus berkata, "Kau adalah istriku." "Zhao Jinyu, apakah dia lupa ingatan?" gumam Zeus. Wanita itu masih panik. Ia menegaskan sekali lagi kalau dirinya adalah Zhao Yalin. Zhao Jinyu adalah kakaknya. Pendengar perkataan yang diucap oleh wanita itu, Zeus sangat terkejut. Bagaimana bisa? Dia mirip seperti Jinyu. Lalu Yalin melihat ke arah kasur. Ia menunjuk ke arah kasur. "Lihat ini." Itu darah perawan kah? Yang udah tahu tolong komen di bawah ya. Lalu Zeus menjelaskan dengan terbata-bata. "Itu, saya tidak tahu dari mana itu." Yalin sangat marah. Wanita yang bernama Yalin itu berteriak, "Kau mengambil keperawananku." Mohon bocil-bocil jangan nonton ya. Harus setting pengaturan ini mah. Zeus mulai keringat dingin.
Ia mulai panik. Panik gak tuh? Lalu Zeus menjelaskan kalau Yalin telah teracuni. Terlalu sedikit waktu untuk mendiagnosisnya. Aku harus menghadapinya. Itu sebabnya. Emang kayak gitu ya, kalau cewek teracuni harus digituin. Gak masuk akal. Kumaha Zeus we tamah abi mah tengiringan. Sambil memasang wajah datar, Yalin berkata, "Kau bohong. Haruskah aku percaya kepadamu?" Terdapat dua pilihan. Yang hitam membunuhnya dan masalah akan hilang. Sedangkan yang putih, dia adik perempuan Jinyu. Zeus mengurungkan niatnya. Zeus beranjak dari kasur. Yalin berteriak lagi, "Apa yang ingin kau lakukan?" Zeus memegang dagu Yalin. "Tunanganmu meracunimu. Sampah semacam ini kau lebih baik tidak menikah dengannya." Yalin menyuruh Zeus untuk melepaskannya. "Sampah, kau bajigur. Kau menghancurkan pernikahanku, memaksaku dalam kesulitan ini, mengambil keperawananku. Siapa sampah sebenarnya adalah kau." Lalu Zeus berkata kalau dia akan bertanggung jawab. "Apa yang terjadi sudah terjadi. Katakan padaku apa yang bisa kulakukan untukmu, dan aku akan melakukannya. Mungkin kamu harus memakai pakaian dulu." Zeus menghampiri lemari pakaiannya. Lalu Yalin menyuruh Zeus untuk mengambil pakaian yang bersih untuk dipakai. Zeus melihat pakaian kekasihnya Jinyu. Di belakang, Yalin berkata, "Kamu tampaknya tahu betul soal wanita. Apakah kamu sering membawa seorang wanita ke dalam rumah?" Zeus menoleh. "Pakaian ini milik kakakmu, kekasihku." Yalin terkejut mendengar dan melihat Zeus memasang wajah sedih. Kesedihan di matanya. Sangat sedih. Dia benar-benar mencintai kakakku. Apakah dia benar-benar kakak iparku? Setelah itu, Yalin memakai pakaian yang diberikan oleh Zeus. Ia bergumam, pakaian ini masing-masing bagian telah dilipat dengan susah payah. Dia menyimpan pakaian kakakku setelah bertahun-tahun. Yalin keluar dan menghampiri Zeus. Zeus sangat terkejut melihat Yalin memakai pakaian kekasihnya. Pakaian yang indah. Yalin sangat terlihat sangat cantik dan mempesona. Zeus mulai merasa dejavu. Ia memanggil nama kekasihnya, Jinyu, kepada Yalin. Tanpa aba-aba, Zeus langsung memeluk Yalin, yang dikira adalah Jinyu, kekasihnya. Ia sangat merindukannya. Yalin ingin menjelaskan kalau dia bukan Jinyu, namun mengurungkan niatnya. Ia bergumam, tubuhnya begitu hangat. "Kakak, apakah tidak apa-apa jika aku membiarkannya memelukku?" "Lupakan, biarkan saja dia." Zeus mulai terbawa suasana. Ia ingin mencium Yalin. "Kekasihku, Hera." Tapi Yalin mendorong Zeus untuk menyadarkannya. Wajah Yalin mulai memerah. "Hentikan itu. Apa yang sedang coba kau lakukan? Apakah kau mencoba menciumku?" Zeus mengucapkan maaf berkali-kali. Yalin memalingkan wajahnya dan menyuruh Zeus untuk mengirimkan kembali Yalin ke rumahnya. Mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Agak ngangkang ya si Yalin jalannya. Zeus berkata kalau dia akan menemaninya ke rumah dan akan menjelaskannya kepada orang tua Yalin. Yalin membalas kalau dia tidak membutuhkan bantuan. "Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku tidak begitu lemah." Zeus menegaskan lagi, "Apa kau yakin tidak membutuhkan bantuanku? Tunanganmu mencoba untuk membunuhmu." Dan Yalin menoleh ke belakang sambil menatap tajam ke arah Zeus. "Kau ingin bertemu orang tuaku. Apakah kau tidak takut? Sekarang kau adalah musuh aliansi timur. Hanya dengan menculikku kau membuat mereka marah." Zeus tertawa kegirangan. "Apakah kau mengkhawatirkanku?" Yalin sangat kesal. Lalu Zeus mengambil kertas di sakunya. "Ini nomor interstellarku. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu." Yalin mengambil kertas itu dari tangan Zeus. Yalin masih kesal kepada Zeus. "Kau berhutang kepadaku. Ingat itu." Yalin pergi begitu saja. Zeus berusaha memanggil. Sambil beranjak pergi, Yalin berkata, "Ketika aku memikirkan cara untuk membayarnya, aku akan menemuimu." Zeus tersenyum. Ia bergumam, gadis ini lebih emosional daripada kakak tercintanya. Gadis ini tidak mudah untuk bergaul. Mereka pun telah berpisah.
Pada akhirnya Yalin pun sampai di depan pintu rumahnya. Ia kebingungan bagaimana menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Lalu ada seorang lelaki baung yang mengendarai mobil melihat ke arah Yalin. Lelaki baung itu mulai terpesona melihat kecantikan Yalin. Ia mulai merencanakan sesuatu. "Hei nona cantik, kau mau kemana?" Lelaki baung itu mulai menggoda Yalin. "Menjauh dariku orang bodoh," ucap Yalin. Lelaki baung itu mulai berani sok pamer, ngedrip di hadapan Yalin. Caper, labuh sia. Lelaki baung itu berdiri dari mobilnya. "Gadis ini benar-benar berapi-api. Cewek idamanku. Semakin kau marah, semakin aku suka." Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menengahi mereka. Mereka berdua kaget. Lalu turun sebuah meca merah sambil menginjak mobil lelaki baung itu. Lelaki baung itu menangis meminta tolong. Lalu terlihat seseorang yang keluar dari meca itu. Itu adalah gadis yang sama yang menolong Yalin tempo hari. Yalin sangat senang karena Tangmi temannya datang menolongnya. Tangmi melihat ke lelaki baung itu yang masih tergelantung di mobil miliknya, lalu meninjunya. "Oi cuk, kau tidak boleh membuat marah orang yang tidak seharusnya boleh diganggu," ucap Tangmi. Tangmi melompat memeluk Yalin dan menanyakan keadaannya. Dengan wajah berbintang-bintang, Tangmi berkata, ia tidak percaya kalau Yalin diculik Zeus dengan menggunakan Thor. "Cowok itu adalah idolaku. Bagaimana kau mengenalnya? Kau sangat beruntung." Dengan berapi-api, Yalin berkata, "Apa yang kau maksud dengan beruntung? Aku ingin membunuh cowok itu." Tangmi berusaha menenangkan Yalin. Lalu Tangmi menjelaskan, karena insiden ini Serikat Barat dan Aliansi Timur hampir berperang satu sama lain. Penculikan yang tiba-tiba itu mulai memperburuk masalahnya. Yalin terkejut mendengarnya. Lalu Yalin menanyakan keadaan ayahnya. Tangmi menjelaskan, kalau ayah Yalin, Tuan Jo, tidak begitu baik. Kau harus kembali dan melihat sendiri. Mereka berdua pun telah naik ke dalam meca. Tangmi meningkatkan daya terbang meca miliknya. Meca itu terbang dengan sangat cepat. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama. Dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.